Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanang Satrio Adi, NIM 0013, akan menjelaskan cara subnet di aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya telah menentukan networknya. Untuk network yang 130.30.30.0/25. Terus untuk /25-nya sendiri ini penjelasannya benarnya. Kalau dikonversikan menjadi desimal adalah 255, 255, 255, 128. Dan di rumusnya kita mendapatkan 128 sebagai batas atasnya. Nah, karena itu kita kasih podcast dulu karena batasnya 128, podcastnya adalah 130, 30, 30, 127. Nah, untuk host IP ini adalah range antara network ID sampai dengan broadcast ID. Jadi host IP-nya 130, 30, 31 sampai dengan 130, 30, 30, 126. Selanjutnya untuk yang network kedua, karena batas akhirnya 255, maka broadcast-nya 130, 30, 30, 254, dan sama seperti network pertama, host IP itu range antara network ID ini sampai dengan broadcast ID. Jadi host IP-nya 130, 30, 30, 129 sampai dengan 130, 30, 30, 253. Oke, selanjutnya kasih 3 komputer di masing-masing network. Nah, lalu tambahkan switch untuk menghubungkan antar komputer di setiap networknya. Lalu kasih router untuk menghubungkan dua network ini. Ini bebas pilih yang mana. Lalu hubungkan antar device ini menggunakan kabel. Ini pilih yang auto aja biar cepat. Nah, tanda hijau dan oranye itu artinya mereka sedang proses menghubungkan. Nah, kalau merah-merah ini berarti mereka belum terhubung. Ini kita rapiin bentar. Oke. Sambil menunggu ininya saling terhubung, kita setting dulu untuk komputernya ya. Untuk pertama kita setting ini, klik komputer ini, lalu pilih menu desktop, pilih IP configuration. Nah, untuk IP address-nya ini terserah asal masih dalam range host IP di network yang pertama. Ini saya kasih IP 1. Untuk subnetnya sama seperti yang ada di sini, 255.128. Untuk default gateway-nya kita kasih range terakhir di host IP aja biar mudah diingat. Oke, close. Komputer 2 juga sama, pilih desktop, IP configuration. Karena tadi udah pakai 1, ini kita pakai 2 aja biar mudah. Subnetnya masih sama, 255.128. Defaultnya juga sama, 126. Oke, close. Pilih komputer ketiga, desktop, IP configuration, 30, 30, 33, 255.128. Defaultnya masih sama, 30, 126. Oke, kita close.
Untuk mengetes apakah ketika komputer ini saling terhubung, kita pilih ini, klik ini, tetap di desktop, pilih yang command prompt. Nah, kita tinggal ping dan masukin IP address-nya komputer yang ingin kita panggil. Misal komputer ketiga ini IP-nya 30, 30, 30, 3. Oke, kita enter. Kalau reply from gini artinya terhubung. Ini 0% loss. Artinya ketika komputer ini sudah saling terhubung. Oke, kita close. Setting juga untuk ketika komputer di network kedua ini tetap sama, pilih desktop, IP configuration. Nah, untuk IP address-nya sendiri masih bebas asal dalam jangkauan host IP ini ya, antara 129 sampai 253. Oke, 130, 30, 30, 129. Untuk subnetnya masih sama, 255.128. Nah, untuk default gateway-nya ini sama seperti yang network pertama, kita pakai range terakhir dari host IP-nya. Di 130, 30, 30, 253. Oke, close. Ini juga sama, desktop, IP configuration. Subnetnya juga sama. Defaultnya seperti yang di atas tadi. 253. Oke, close. Ini juga masih sama, desktop, IP configuration. Subnetnya sama, 255.128. Defaultnya juga 253. Oke, kita close. Nah, kita tes lagi apakah ketika komputer ini sudah saling terhubung. Pilih desktop, command prompt, pilih ping komputer yang kita pilih. Misal saya pilih komputer ke-6 ini. IP-nya 130, 30, 30, 131. Oke, kita enter. Nah, reply from ini artinya sudah terhubung, 0% loss. Oke. Nah, selanjutnya kita setting routernya biar network pertama sama kedua ini saling terhubung. Sebelumnya kita lihat dulu ini. Nah, yang network pertama terhubung ke router ini pakai fast ethernet 0/0. Untuk yang terhubung ke network kedua pakai fast ethernet 0/1. Kita pilih yang configuration ini. Nah, fast ethernet 0/0 untuk network yang pertama. IP-nya masukkan default gateway-nya yang tadi ya, yang terakhir di host IP ini. 130, 126. Untuk subnetnya masih sama, 255.128. Nah, jangan lupa ini klik on pada portnya ini, port statusnya. Oke, on. Nah, ini sudah proses menghubungkan. Nah, selanjutnya pada fast ethernet 0/1 untuk network yang kedua. Kita masukkan default gateway-nya ini, yang range terakhir dari host IP. 253. Untuk subnetnya masih sama, jangan lupa klik on di port statusnya. Oke, nah ini juga proses menghubungkan. Kita close. Ini sudah saling terhubung. Ini masih proses. Sambil menunggu kita rapi. Bentar. Kalau semuanya sudah saling terhubung, kita tes apakah network pertama ini sudah terhubung sama network kedua. Caranya kita sama seperti yang tadi, klik komputer, pilih desktop, command prompt, coba kita ping komputer yang ada di network kedua, pilih komputer 6. IP-nya 130, 30, 30, 131. Oke, kita enter. Nah, request timeout ini bug dari Cisco-nya sendiri ya. Tapi ini muncul reply from, itu artinya sudah saling terhubung.
Untuk lebih jelasnya lagi, coba kita simulasikan pakai pesan. Nah, pilih yang ini, pilih pesan ini, taruh di komputer pertama. Ini bebas, taruh di mana aja, asal dari network pertama ke network kedua, ke sini. Oke, coba kita lihat alurnya gimana. Yang pertama, dari komputer 1 mengirimkan ke switch di network 1, lalu dilanjutkan ke router, router melanjutkan ke switch yang ada di network kedua, lalu dikirimkan ke komputer 6. Nah, sebagai tanda kalau pesan ini sudah terkirim, maka pesan ini akan kembali ke komputer pengirimnya, yaitu komputer 1. Coba kita lihat lagi ya, simulasinya. Oke, kembali lagi, kembali ke komputer pengirim. Nah, itu artinya kedua network ini sudah saling terhubung. Oke, selanjutnya kita tambahkan network access point. Oke, di sini kita hubungkan pakai kabel. Nah, lalu kita setting. Pilih ini, config. Nah, yang port 1. Nah, untuk SSID-nya ini, nama access point-nya. Kita kasih nama, terserah. Nah, untuk autentifikasinya, kita pilih yang WPA2PSK, karena ini yang umum digunakan. Masukkan password, jangan lupa ada huruf kapital sama angka, dikombinasikan. Oke. Jangan lupa ini pastikan portnya on. Oke, kita close. Kita tambahkan smartphone. Tes apakah akses point-nya bekerja atau tidak. Ini kita setting juga. Di desktop, graphic configuration. Pilih yang static ke manual. Nah, ini IP-nya harus di range yang network pertama karena ini masuk di network yang pertama. Kita kasih IP 4. Oke, subnetnya masih sama 255.128. Defaultnya juga sesuai di network yang pertama, yaitu 126. Terus pilih configuration ini, pilih yang wireless. Nah, di sini kita masukkan SSID sesuai yang ada di access point tadi. Untuk autentifikasinya juga sama, pilih yang WPA2PSK, masukkan passwordnya. Oke, kita close. Tunggu sampai ada. Nah, ini tanda ini artinya smartphone sudah terhubung dengan access point. Itu artinya berhasil ya. Nah, kan ini sebelumnya kita setting manual di semua device-nya. Untuk menggunakan settingan otomatis atau DHCP, kita harus menambahkan server. Kita tambahkan server. Kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, kita setting servernya di desktop, IP configuration. IP-nya harus ada di range network pertama. C5, subnetnya masih sama 255.128. Defaultnya juga sesuai sama yang di network pertama, yaitu 126. Oke, untuk service-nya sendiri pilih yang DHCP. Default gateway-nya sama yang 126 tadi. Nah, ini sub IP address-nya mulai dari yang 1 karena ada di komputer yang 1 itu. Oke, jangan lupa untuk service-nya kita pilih yang on untuk menyalakan. Kita close. Nah, ini sudah saling terhubung. Untuk memastikan apakah server ini bekerja dan kita dapat menggunakan setting otomatis, kita tes di komputer yang pertama. Coba di desktop, web configuration. Nah, ini masih menggunakan settingan manual yang kita setting tadi. Coba kita pilih yang DHCP untuk settingannya otomatis dari server. Nah, settingan ini adalah settingan otomatis yang diberikan oleh server. Oke, berarti berhasil, servernya bekerja. Kita close.
Sama, ini juga pilih yang DHCP. Nah, ini settingan otomatis. Komputer ketiga juga sama, kita cek. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk memastikan apakah netbox 1 ini masih saling terhubung setelah menggunakan server atau menggunakan settingan otomatis dari server, kita tes. Kita pilih ini desktop, command prompt, coba kita ping komputer yang ketiga. Oke, kita enter. Nah, reply from 0% loss. Berarti ini masih saling terhubung meskipun sudah menggunakan settingan otomatis dari server. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.